Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya dari Advanced kelas MJ 406, mata kuliah Advanced Digital Marketing. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu terkait audit dan redesign strategi digital marketing. Nah, untuk di sini saya mengambil contoh adalah Kopinusai. Nah, sebelumnya saya merupakan pelanggan Kopi Nusai setiap hari karena kebetulan Kopi Nusai ini berada di ada di kafe di kantor saya sendiri. Dan saya memandang bahwa terdapat beberapa kekurangan dari marketing Kopi Nusai itu sendiri. Nah, Kopi Nusai merupakan UMKM kopi lokal yang memiliki potensi berkembang di tengah meningkatnya budaya konsumsi kopi di Indonesia. Nah, industri F&B, khususnya kopi yang sangat dinamis ini, memiliki karakteristik pelanggan yang akan membandingkan ulasan pembeli dan mencari rekomendasi sebelum memutuskan untuk berkunjung ataupun membeli. Nah, sayangnya Kopino saya ini memiliki produk unggulan, namun masih kesulitan memanfaatkan tren short form video untuk memaksimalkan penjualannya. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi dan juga penyegaran strategi digital marketing agar brand saya mampu meningkatkan awareness, engagement, dan juga konversi pelanggan secara berkelanjutan. Nah, jika kita melihat dari eh, peta audience journey, nah, berdasarkan kerangka AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action, Kopino saya sudah cukup baik di tahap get attention. Mereka memiliki tempat yang nyaman dan juga produk kopi yang enak. Namun, kebocoran funnel terbesar terjadi di fase perpindahan dari interest dan desire menuju take action. Hal ini terlihat dari pengikut media sosial mereka yang hanya menyumbang vanity metrics atau seperti page views yang tinggi, tetapi lemah di actionable metrics seperti jumlah pembeli harian yang datang atau memesan via ojol. Nah, untuk buyer persona, target kita adalah mahasiswa dan pekerja muda usia 18 hingga 30 tahun. Dan di sini saya menggunakan Nadia yang bernomisili di Jakarta, yaitu wilayah urban. Dan di mana Nadia sangat aktif di media sosial, khususnya Instagram dan juga TikTok, selalu update dengan tren kuliner dan juga coffee shop viral. Nah, dia memiliki kebiasaan untuk mengunjungi kedai kopi eh, dengan membandingkan ulasan tempat terlebih dahulu. Dan motivasi utama Nadia adalah membutuhkan space yang nyaman dan fasilitas baik untuk mengerjakan tugas kuliah dan juga untuk WFC. Dan tentu dengan harga kopi yang ramah di kantong. Nah, jadi permasalahan utama Kopinu saya ini bukan kurangnya jangkauan audiens, melainkan rendahnya kemampuan konten dalam mengubah ketertarikan menjadi keputusan pembelian. Banyak calon pelanggan melihat konten tetapi belum memperoleh alasan yang cukup kuat untuk memilih Kopinu saya dibandingkan kompetitor. Nah, sebuah brand eh, itu merupakan persepsi yang timbul dari segenap serangkaian aktivitas perusahaan yang dialami oleh target pasar. Nah, saat ini pesan komunikasi Kopinusa yang saya temukan adalah kurang menonjol dibandingkan kompetitor lainnya. Contoh seperti Fore, Kopi Kenangan, Kopi Jago, dan lainnya. Mereka memposisikan diri sebagai komoditas kopi biasa, bukan sebagai kopi branded yang memiliki nilai dan kesan yang kuat. Nah, di sini saya menemukan strength dan juga weakness dari brand strategi dan komunikasinya dari Kopino saya itu sendiri. Dari strength, Kopino saya memang memiliki produk yang berkualitas, harga terjangkau di range sekitar 17.000 hingga 35.000 dan merupakan identitas lokal. Nah, contohnya di kantor saya yang di kantor ada nama kopi yang namanya Ibu Kopi Ibu Menteri gitu dan itu sangat identik di kantor saya.
Yang kedua adalah weakness-nya. Nah, di sini positioning-nya Kopi No Sai, seperti yang saya sampaikan, belum terlalu kuat. Dan pesan brand yang ingin disampaikan juga belum konsisten dan konten terlalu fokus hard selling gitu. Hanya mempromosikan, menjelaskan mereka sedang launching menu baru dan sebagainya. Tidak hanya soft selling. Nah, terdapat gap komunikasi di sana, sehingga yang harus dilakukan oleh Kopinu saya sendiri adalah meningkatkan konten storytelling, gitu, yang menjelaskan, yang tidak hanya berfokus pada launching produk, namun juga meningkatkan behavioral dari audiens media sosial Kopinu saya sendiri. Yang kedua adalah konten yang menunjukkan pengalaman pelanggan, dan selanjutnya adalah aktivitas komunitas dan juga melakukan kampanye user. Nah, kampanye user sendiri ini bertujuan untuk mendorong pelanggan membagikan konten atau share yang menampilkan produk kita untuk menarik pelanggan dan mengambil tindakan atau action. Nah, di sini saya mencoba merumuskan tactical campaign untuk dapat digunakan selama 1 minggu, yaitu bernama promo jam ragu atau jam rawan ngantuk. Nah, di sini saya selaku penikmat kopi juga sangat membutuhkan kopi di jam-jam kritis, yaitu di jam 2 dan 4 sore. Dan sehingga saya merancang ini menggunakan prinsip SMART, specific, measurable, attainable, relevant, dan juga time based. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghubungkan produk dengan kebutuhan emosional target pasar, yaitu mahasiswa ataupun pekerja muda yang membutuhkan istirahat sebentar atau coffee break di padatnya rutinitas kerja, ataupun di mana jam 2 hingga jam 4 sore itu merupakan jam-jam genting kewarasan dan kesadaran diri. Nah, di sini kita akan fokus pada penggunaan platform TikTok dan juga Instagram Reels. Dan di sini kita menggunakan media planningnya dengan 3 strategi, yaitu own media, paid media, dan juga earned media. Untuk own media, menggunakan platform yang dimiliki oleh Kopino saya sendiri, yaitu TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp Business, yang tujuannya untuk optimalisasi platform milik Kopino saya. Yang kedua adalah paid media. Kita menggunakan TikTok Ads, Instagram Ads, food influencer lokal. Yang tujuannya nanti kita akan melakukan boosting ads untuk radius 5 km dari lokasi coffee shop. Dan dalam hal ini kita menggunakan pendekatan hyperlokal. Nah, yang terakhir kita menggunakan earned media, yaitu menggunakan UGC, review pelanggan, dan ataupun komunitas kampus. Nah, di sini kita akan berfokus pada repost, ulasan jujur atau honest review dari food vlogger lokal dan pelanggan yang membagikan konten UGC mereka. Kemudian, untuk mengeksekusi konten tersebut, kita harus menyelaraskan apa yang perusahaan ingin sampaikan atau seperti promo dengan apa yang pengguna media sosial ingin lihat, atau seperti konten hiburan dan ataupun informatif. Nah, di sini eh, saya menggunakan 3 pendekatan, yaitu attract, engage, dan juga delight. Nah, attract sendiri saya memposisikan dengan bobot 20%, karena attract sendiri ini bersifat permulaan, di mana kontennya bersifat hiburan dan juga edukasi untuk meningkatkan rasa keingintahuan dari pengguna media sosial. Nah, jenis kontennya bisa video pembuatan kopi, fakta unik kopi, konten tren TikTok eh, yang relate dengan kopi Nusai. Dan pada saat copywriting bisa menggunakan formula hook atau dengan formula hook pas, problem, agitate, solve. Yang kedua menggunakan engage. Engage sendiri memiliki proporsi yang cukup besar karena untuk meningkatkan algoritma, untuk meningkatkan traffic butuh adanya engage antara audiens dan juga pemilik platform. Sehingga dengan kita menciptakan konten yang dapat meningkatkan engagement itu akan meningkatkan algoritma dan juga eh, kinerja dari platform media sosial kita. Kemudian jenis konten yang bisa dilakukan adalah bisa polling, menu favorit, atau game quiz, tebak-tebakan, atau konten behind the scene pembuatan kopi ala barista Kopi Nusai. Yang terakhir adalah delight.
delight ini adalah kepuasan atau dalam hal untuk meningkatkan kepuasan dan juga feedback looping. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menciptakan loyalitas dari pelanggan. Jenis konten yang bisa digunakan itu adalah testimoni pelanggan, member card, reward pelanggan setia. Dapat menggunakan formula hook, FAB atau feature, advantage, dan juga benefit. Nah, saya membuat contoh salah satu AI copywriting dan juga KPI yang ingin dicapai dari konten tersebut yang sekiranya dapat digunakan oleh Kopinus saya. Di sini saya berfokus pada caption TikTok dan juga mungkin bisa digunakan untuk Instagram Reels. Nah, di sini di mana dijelaskan captionnya adalah konteksnya untuk meningkatkan audiens yang sedang burn out gitu. Jadi captionnya adalah lagi pusing ngerjain tugas, cari tempat yang nyaman, kopi yang enak, dan harga yang ramah di kantong. Kopi Nusai siap jadi teman produktifmu hari ini. Nah, di sini KPI campaign yang ditargetkan adalah eh, awareness untuk meningkatkan awareness adalah tercapainya reach 50.000 akun, engagement rate-nya di atas 5%, conversion-nya itu dia 300 transaksi baru, loyalty repeat order-nya sebesar 25%. Dan AI copywriting ini membantu mempercepat produksi konten tanpa menghilangkan relevansi pesan. Jadi, namun perlu diperhatikan, dibutuhkan adanya prompt yang sesuai agar tetap tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun kesimpulan dan rekomendasi yang bisa saya berikan adalah hal yang saya temukan dari analisis studi kasus ini yang pertama adalah kehilangan pelanggan terbesar Kopi Nusai terjadi pada tahap consideration. Yang kedua, positioning brand Kopi Nusai masih perlu diperkuat. Yang ketiga, TikTok merupakan kanal paling potensial. Yang keempat, storytelling dan UGC perlu ditingkatkan. Yang kelima, AI copywriting dapat mempercepat dan mengefisienkan produksi konten. Dan kemudian rekomendasi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, memperkuat identitas sebagai coffee shop produktif bagi mahasiswa dan juga pekerja muda. Yang kedua, mengoptimalkan short form video berbasis storytelling. Yang ketiga, memanfaatkan AI untuk ide konten dan juga copywriting. Yang keempat, mengukur keberhasilan berdasarkan reach, engagement, conversion, dan juga loyalty secara berkala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.